Itu jangan mudah protes. Ya, kita ini ya, kata guru saya, man qalla ilmuhu kathura tiraduhu. Orang tuh kalau ilmunya masih sedikit, itu sering protes. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Dulu Sayyidina Hasan tuh seperti saya ceritakan tadi, itu suka naik punggungnya siapa ini? Rasulullah. Namanya anak-anak, kebiasaan seperti itu, Nabi juga sholat, itu dinaiki. Ini bukan sul adab. Nabi sedang tidak membicarakan tentang apa ini? Akhlak. Tapi Nabi sedang membicarakan, bukan akhlak anak kepada kakek, tapi sedang membicarakan kasih sayang kakek orang tua kepada siapa ini? Cucu. Pernah satu ketika, Nabi itu sholat. Dalam riwayat itu kalau tidak sholat duhur, ya sholat asar. Pokoknya sholat yang sirriyah, yang bacaannya itu nggak keras. Nabi itu sujudnya lama banget. Sampai sahabat di belakang itu khawatir betul. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Kok Rasulullah nggak bangun-bangun? Ya, tapi mereka kan tentu khusyuk ya. Kalau kita kan ngintip itu, Umarnya, oh imam kok lama banget ya. Kalau sahabat tuh cuma ada di dalam apa ini? Hati. Ada apa, ada apa, ada apa. Tiba-tiba Rasulullahnya kemudian apa ini? Bangkit dan seperti biasa. Selesai sholat, ada yang ngomong, ya Rasulullah, kami tadi khawatir loh. Engkau kok sholat lama banget? Apa kata Nabi? Saya tadi sedang sujud, tahu-tahu anak cucu saya ini, anak saya ini, Hasan ini naik di punggung saya. Maka saya tidak bangun sampai Hasan puas, ya, sampai Hasan puas memainkan punggung saya. Dia lari, saya bangun kepada apa ini? Bangun meneruskan apa ini? Sholat. Setelah itu Sayyidina Hasannya itu ketawa-ketawa, lari-lari dekat Rasulullah. Nabi kemudian nunjuk, inna bni hadza sayyidun. Ini penting. Inna bni hadza. Nabi bilangnya ibni. Oleh karena itu semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, min khasaisin Nabi, itu anak dari anak perempuan itu statusnya menjadi anak. Kalau kita ini yang nyambung nasabnya, itu anak siapa itu? Anak laki-laki. Kalau anak perempuan nanti punya anak, kan anaknya anak perempuan berintisab kepada bapaknya, ya kepada bapaknya lagi, kan begitu kan? Nah, tetapi khusus buat Rasulullah, karena Nabi yang mengatakan inna bani hadza, maka semua zuriyahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu menjadi ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti tolong yang tidak puas atau merasa aneh, merasa janggal, ini kok anak dari anak perempuan jadi zuriyah, itu jangan mudah protes. Ya, kita ini ya, kata guru saya, man qalla ilmuhu kathura tiraduhu. Orang tuh kalau ilmunya masih sedikit, itu sering protes. Saya baru tahu, dikasih tahu karena saya tidak pernah pegang Facebook. Di Facebook Pesantren Darul Rahman itu ada yang protes soal cerita anjing saya yang bisa membunuh sapi kemudian menjadi halal. Itu mereka kaget, kenapa? Karena mungkin setahu mereka itu anjing itu adalah binatang yang apa ini? Najis. Kok bisa dipakai berburu dan binatang buruannya halal? Nah, kalau ada yang protes seperti itu, saya mohon maaf. Silahkan baca hadisnya sampai hatam, silahkan baca surah Al-Ma'idah dengan semua tafsirannya. Maka ulama sudah menyatakan ada yang namanya kalbus said, ya, anjing yang dipakai apa ini? Berburu. Kalau sudah digigit sapinya mati itu gimana? Itu semua sudah dibahas di dalam fikih, ya. Jadi saya mohon kalau ada sesuatu yang mungkin terasa janggal, itu jangan kita kemudian apa ini? Cepat menentang. Jangan-jangan bukan orang lain yang salah, tapi ilmu saya yang kurang. Jangan-jangan bukan orang lain yang tidak tepat, tetapi wawasan saya yang kurang. Maka terkait dengan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan baca literatur yang tersedia hari ini. Ya, tidak mungkin hari ini tidak ada orang yang tidak tahu. Kalau dia ingin mencari apa ini? Tahu. Semua ulama mengatakan inna bni hadza min khasaisin nubuwah. Nabi kan punya apa ini? Keistimewaan. Ya, nikahnya saja boleh lebih dari berapa itu? 4. Itu cuma bukan itu buat Nabi, nggak buat saya dan nggak buat Umar. Walaupun Umar zuriyahnya Nabi, kan begitu toh. Nah, Nabi juga punya khasais. Nabi itu boleh puasa apa itu? Wisol, puasa yang nggak berbuka. Nabi itu punya banyak khasais. Di antara khasaisnya inna bni hadza, ya, anak saya ini. Maka walaupun ini dari anak perempuan, itu kedudukannya sama dengan apa yang menjadi hak kita terkait dengan anak dari anak laki-laki. Dia disebut keturunan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis Nabi mengatakan Fatimah itu siapa? Anak saya. Itu bid'atun minni, adalah darah daging saya. Nah, itu penting itu. Jadi anaknya Sayyidina Hasan dan Husain itu mengalir di dalamnya bagian dari siapa itu? Rasulullah, terus ke bawah.
nanti ya tanggung jawabnya Habib Umar ini untuk menjaga darahnya siapa itu? Rasulullah. Ya, kalau kayak Habib Umar ini kan enak, duduk ngaji, wah itu pas ada darahnya siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang pertama. Jadi kata-kata inna bani hada, yang pertama nih itu menunjukkan walaupun dari anak perempuan, tapi statusnya adalah zuriyah sama dengan seandainya dari anak laki-laki. Yang pertama. Yang kedua Sayyid. Ini ada orang suka protes nih. Ini kalau keturunan Nabi kok dipanggil Sayyid, kok dipanggil apa ini? Habib kalau di Indonesia, ya Habib. Kalau di sana kan dipanggil Sayyid, kayak guru kita, guru besar orang Indonesia, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di Mekah, itu nggak disebut Habib itu, disebut Sayyid. Ada yang menyebutnya Syarif, ya kan? Itu semua maknanya sama, pujian. Ya, kalau orang tanya kenapa ini Umar perlu dipanggil Habib, kenapa dipanggil Sayyid? Ya, Nabi sendiri yang ngajarin, inna bani hadza Sayyidun. Kan sama saja toh dengan tahlilan itu. Kenapa orang mau doakan orang meninggal kok tahlilan la ilaha? Ayat Qur'annya juga ngajarin gitu. Iya kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi ada tahlilan dulu, kemudian istighfar. Nah, kita memanggil zuriyah anak keturunan Nabi itu dengan kata-kata Sayyid, itu juga ajaran dari siapa itu? Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Hasan nanti itu terkenal dengan julukannya Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Nanti pemimpin para pemuda di dalam apa itu? Surga. Siapa itu? Ya cucu saya ini, Sayyidina siapa ini? Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu.